tetap tidak mengubah satu tetes cinta pun untuk Indonesia. Ada 3 objek perkara. Yang pertama tentang blackout yang terjadi di PLN Batubara. Yang kedua tentang Asabri. Yang ketiga tentang Krakatau Steel. Jadi untuk penggeledahan di lokasi The Club, kita telah melakukan penyitaan beberapa dokumen dan beberapa elektronik termasuk handphone. Kemudian untuk uang kira-kira hampir 60 miliar rupiah. Kemudian di money changer total sekitar 7,2 miliar rupiah. Ditemukan brankas terkunci, setelah dibuka berisi 7 koper. Yang pertama 74 kg emas batangan, estimasi total dalam rupiah senilai 476 miliar. Ini merupakan atensi Bapak Presiden untuk dugaan-dugaan kasus korupsi. Selamat malam saudara, program Rosi kembali hadir ke hadapan Anda sebagai ruang opini sumber informasi bersama saya Friska Clarissa. Saudara, bongkar kasus dugaan korupsi dan pencucian uang pengadaan batubara hingga Asabri di Treskrim Suspolda Metro Jaya dan Kortas Tipikor Polri menggeledah 12 lokasi di wilayah Jakarta, Tangerang hingga Bogor. Total barang bukti uang senilai lebih dari 543 miliar rupiah termasuk 74 kg emas batangan dan dokumen berhasil disita. Benarkah kasus ini melibatkan oknum penyelenggara negara? Malam ini saya mengundang Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 Said Didu dan Ketua Umum Yayasan Lembaga Bantuan Hukum Indonesia YLBHI Muhammad Isnur. Selamat malam Pak Said, Mas Isnur. Malam Friska. Malam ini kita akan buka-bukaan gas nggak pakai rem ya di program. Mudah-mudahan. Gas lah. Kita lihat dalam semalam kemarin ada ratusan miliar disita, emas bahkan 74 kg. Tapi kita nggak tahu nih, terkait 3 kasus memang, detailnya seperti apa, siapa tersangkanya, dramaturgi apa sih yang sedang kita saksikan ini Pak Said? Saya pikir ini memang drama tingkat tinggi nih, jadi ya hanya kalau ini biasanya drama tingkat tinggi nontonnya di opera gitu. Di opera. Nah, semua orang bertanya-tanya. Publik bertanya-tanya, akhirnya di publik bertanya, akhirnya yang muncul karena tidak terungkapnya, hanya menyatakan 3 kasus. Kasus PLN, batubara PLN, kasus Asabri, kasus Jiwasraya, ditambah Krakatau Steel, ada 4 sebenarnya. Nah, tapi kita tidak pernah diberitahu tersangkanya siapa. Ya. Tapi yang digeledah adalah rumahnya Jampitsus, ya kan? Nah kita ada kafe, yang ada kafenya, ada rumahnya, ada ininya. Nah, ini akhirnya terbacanya seakan-akan drama lama kembali tahun 2024 waktu Febri kejar-kejar oleh Densus 88. Jadi seakan-akan ini pengulangan. Nah, menurut saya cara penyelesaian masalah ini harusnya ya normal-normal saja. Kalau memang tersangkanya jelas, ya penggeledahan dilakukan dan lain-lain. Karena nanti publik bertanya, ini adalah bukan pemberantasan korupsi nih, tapi adalah perang antara kejaksaan dengan polisi. Ya. Itu kan bacaannya. Tapi saya nggak tahu apa di balik ini, tapi saya berharap sih ini jangan terulang seperti ini lagi. Kan hanya diumumkan bahwa ada drama bahwa seakan-akan blackout-nya PLN gara-gara korupsi batubara ini. Nah, sehingga seakan-akan mendapatnya sehari kemudian langsung penggeledahan. Jadi ini hanya momentum saja untuk bicara soal persaingan antar penegak hukum. Nah, itu bacaannya sekarang. Nah, ini menurut saya baca ini harus segera diakhiri dan betul-betul masuk bahwa ini murni pemberantasan korupsi. Nah, jangan lebih dari seminggu. Kalau lebih dari seminggu maka publik
kepercayaan publik bahwa memang mau memberantas korupsi ataukah memang hanya persaingan antara kejaksaan dengan kepolisian. Itu yang harus segera diakhiri, diluruskan. Diluruskan. Nah, kalau menurut Mas Isnur juga apa sama? Ada persaingan antara kejaksaan dan kepolisian sebenarnya nuansanya. Hukum itu akan dibuktikan seluruhnya prosesnya di pengadilan. Ini dalam proses penyidikan. Tetapi dalam penegakan hukum bagi masyarakat, proses seperti ini proses yang kita harapkan sebenarnya. Kenapa? Karena Bongkar-bongkar, kemudian menangkap para pejabat tinggi apalagi penhukum itu ya sangat jarang terjadi. Kita sebenarnya sudah sedih banget, hancur lebur lihat negara ini para pejabat tingginya, penegak hukumnya itu terlibat korupsi. Kan bukan hanya di kejaksaan, Mbak. Ya. Dulu di MK, di MA, ya. Pernah di kepolisian juga Joko Susilo. Sekarang di kejaksaan. Sebenarnya ini satu sisi kami bersyukur, kami senang bahwa Kortas Tipikor dibentuk, sekarang mulai ada keberaniannya mengungkapkan. Tapi juga sedih, ternyata dugaan kita bahwa penegak hukum ya di level tinggi itu menyimpan uang sangat banyak, aset sangat banyak tanpa kejelasan dari mana sumbernya, itu makin terbukti. Waktu Zero Prikor 1 triliun, ya. Ini hampir setengah triliun. Kita nggak masuk akal dari mana uang sedemikian rupa bisa ada di sebuah tempat yang dimiliki dan berkorelasi dengan pejabat tinggi penegak hukum. Ya, dan bahkan banyak warga juga bilang itu 74 kilogram. Emas lapisannya Monas saja 72 kg. Dapat dari mana? Dapat dari mana sebanyak itu 74 kg? Berarti kan ada proses pengambilan atau proses suap menyuap, proses yang tidak halal selama ini terjadi dan menurut saya tidak sebentar itu. Prosesnya cukup lama. Dan kenapa baru dibongkar sekarang? Nah itu Pak Said, kenapa? Berapa? Dari mana itu sebanyak-banyak itu barang buktinya? Saya begini, kalau pejabat sudah punya berangkas di rumahnya, kepercayaan saya menjadi nol. Itu. Jadi saya bekas pejabat, ya. Saya bekas pejabat, mikir punya berangkas saja, gaji aja masuk dompet pas-pasan, kok punya berangkas. Boro-boro masukin ke berangkas. Beli berangkas saja nggak punya, apalagi mengisi berangkas. Nah, jadi lepas dari sini, saya bilang begini, ini sebenarnya saatnya Presiden Prabowo betul-betul membersihkan penegak hukum. Itu momentum ini. Momentum ini harus digunakan. Nah, kita harus paham Pak Febri ini kan tangan kanannya Pak Prabowo di tim PKH, penerbit kawasan hutan. Dia ketuanya. Ketua Pak Febri ini ketuanya. Nah, meskipun sampai sekarang belum disebut juga resmi ya nama ini. Nah, yang digeledah ya itu yang saya bilang. Ini kan dramanya, jangan sampai drama ini kalau tersangkanya nggak dibuka, maka orang bisa menafsirkan bahwa ada oligarki yang menyerang tim PKH. Saya ngomong-ngomong soal ini, baca tuh apa yang Pak Said Didu cuitkan di media sosial, kita akan lihat serangan balik geng SOP. Solo, oligarki, Parcok ke pusat komando serangan ke oligarki sedang berlangsung. Itu saja. Ini maksudnya gimana? Ya saya karena drama kemarin itu bahwa yang ini kan Febri kan ketua tim PKH yang berkali-kali menunjukkan hasilnya menyita uang puluhan triliun dan disaksikan oleh Presiden Prabowo. Itu kan kerjanya tim PKH menertibkan oligarki. Nah, akhirnya orang kalau ini tidak diungkap kasusnya apa sebenarnya, maka orang bisa mengarah kepada tweet saya ini bahwa oligarki melakukan serangan balik kepada PKH bukan kepada Febri gitu kan. Nah, padahal bisa tahu memang murni penegakan hukum. Jadi saya memang hari ini tuh saya berharap Presiden turun tangan langsung menyelesaikan ini. Jadi sebenarnya serangan balik dari siapa untuk siapa secara spesifiknya? Karena begini, serangan ke Prabowo, oligarki ke Prabowo tuh tinggi banget dalam segala hal. Rupiah dianjlokkan, harga saham dianjlokkan, apa segala. Karena dia memang menyentuh dan komandan menertibkan oligarki di tambang dan perkebunan adalah Febri Jampitsus, ketua pelaksana tim PKH. Nah, ini jangan sampai orang membaca kalau ini Pak Presiden penegak hukum tidak membuka kasus apa sebenarnya, maka bisa ditafsirkan seperti tweet saya ini. Bisa ditafsirkan itu bahwa ini serangan oligarki. Padahal mungkin juga
Ini adalah murni penegakan hukum. Itulah pentingnya menurut saya. Ini kan sampai sekarang nggak ada apa kasusnya, siapa tersangkanya, ya. Terus dalam rangka apa sehingga dilakukan penggeledahan. Karena penggeledahan itu adalah kalau sudah biasanya pemahaman saya, kalau sudah jelas kasusnya, tersangkanya penggeledahan itu adalah pengambilan barang bukti. Nah, tapi kalau sampai hari ini yang Pak Said baca lebih besar mana? Murni penegakan hukum atau perlawanan hukum? bisa campur, Bisa campur karena? bisa campuran, pemahaman saya ini masih bercampur. Tapi jangan mengorbankan penegakan hukum. Saya setuju. Jangan mengorbankan penegakan hukum. Jadi menurut saya ini juga saatnya polisi harus menyatakan kalau ini menyatakan kasusnya ini, tersangkanya ini jangan ditutupi begini, karena kalau begini terus maka orang bisa berpandangan siapa tahu menunggu negosiasi di balik layar. Itu yang paling bahaya. Ya, transparansi harus berlanjut, Mbak. Jadi oke, orang melihat semua penggeledahannya, tetapi kan harus diteruskan. Oke, kalau ini penyidikan berarti sudah ada pidananya. Pidananya apa? Kemudian siapa tersangka, ditetapkan tersangkanya siapa dengan segera, saksinya mana saja. Dan tentu pihak-pihak yang dirugikan dalam konteks misalnya geledah tanpa sah, dia bisa gugat pra peradilan. Maka pertanyaan besar kan, penggeledahan ini pasti izin dari pengadilan. Di mana izin pengadilannya? Jadi ini ranah yang menurut saya akan diuji di pengadilan nanti, sejauh mana konstruksi. Apakah uang yang digeledah ini sekian sangat besar ini itu bersumber dari hal-hal yang tidak jelas. Karena misalnya kalau pakai tindak pidana pencucian uang kan harus dibuktikan tuh uangnya dari mana sumbernya. Dalam konteks dia sebagai misalnya pejabat PNS kan nggak realistis. Pejabat PNS misalnya ASN ketika ada Pak Didu punya uang sekian puluh miliar tuh dalam masuk akal, kita nggak masuk akal kalau dia pengandelin gaji gitu. Apalagi misalnya di apa istilahnya KPK itu status atau laporan keuangan LHKPN. Itu kan ada jelas misalnya LHKPN-nya berapa. Misalnya kalau Pak Jampitsus itu 18 miliar gitu. Nah sekarang di rumahnya ada sekian puluh miliar. Berarti ada yang tidak sinkron antara LHKPN dengan jumlah apa yang didapatkan di rumahnya. Artinya bukan semata-mata serangan balik oligarki dong, tapi aparat penegak hukum yang bobrok juga memang. Kalau itu sih saya pikir pengetahuan publik lah. Artinya itu keniscayaan kalau dari kasus ini. Ya udahlah, kita lah tahu lah semua, nggak usah kita tutupi. Penegakan hukum dari pusat sampai kabupaten tuh, udahlah, kita paham lah. Dan itu sesuai dengan data banyak. Jadi baik itu Transparansi Internasional, World Justice Project, banyak sekali indikator indeks yang menyebabkan bahwa salah satu dunia yang paling korup di Indonesia adalah lembaga penegak hukum. Dan yang salah satu yang paling berat adalah hukum pidana. Jadi aparat penegak hukum menjadi sarana bukan lagi menegakkan keadilan, tetapi menjadikan hukum sebagai komoditas. Dia melihat perkara itu sebagai ruang untuk melakukan pengambilan uang. Itu riset lembaga sangat banyak. Di kasus ini Anda bagaimana melihat itu? Ada celah sebagai komoditas hukum pidana? Ya kalau kemudian nanti kalau misalnya sebagai penegak hukum, sebagai misalnya pejabat di kejaksaan dalam rangkaian pengadilan terbukti bahwa dia melakukan tindak pidana korupsi, berarti kan dia dari mana korupsinya? Apakah sebagai posisi dia dalam jabatannya? Berarti kan kalau dalam jabatan dia menggunakan hukum sebagai komoditas. Nah itu harus dibuktikan di pengadilan. Problemnya sekarang gini, Mbak, kepolisian penyidikan, tapi kan kepolisian nggak bisa bawa ke pengadilan. Yang kejaksaan lagi. Itu penuntut adalah kejaksaan. Pertanyaannya apa Kejaksaan Agung kemudian menerima berkas dibawa ke pengadilan, sedangkan dia menyidik atau menuntut dirinya sendiri misalnya. Kan harus juga jelas statusnya yang disidik ini siapa. Kalau dia dalam jabatan berarti dia harus mundur atau diberhentikan jabatannya. Nah sekarang kita belum juga mendengar apakah ada korelasi kemudian dampak dari penyidikan, penggeledahan dengan status jabatan. Nah, apa saya melihat terlalu lama atau tidak sih dari waktu penggeledahan kemarin, drama yang kita saksikan sampai sekarang belum jelas juga, sudah 24 jam. Ya, ini yang saya bilang begini, ini Pak, saya kembali lagi Pak Presiden. Pak Presiden ini kan andalannya lagi teracak-acak. Awalnya kan BGN, andalan MBG, andalan beliau. Ternyata pengkhianat itu. Oke. Andalan kedua untuk ini yang melawan oligarki adalah PKH. Ini sekarang diragukan lagi. Ya kan? Koperasi Merah Putih juga dah dipersoalkan terus macam-macam. Terus penempatan orang-orang di BUMN yang tidak sesuai dengan ini. Jadi saya menyatakan Pak Presiden 2 tahun ini sudah saatnya menyadari bahwa pemilihan orang untuk melaksanakan keinginannya dia, cita-cita dia,
itu sepertinya harus diperbaiki. Karena faktanya gagal loh penempatan orang itu. Kenapa selama ini Presiden bisa tanda kutip kecolongan orang-orang yang dipercayanya justru melakukan hal yang tidak semestinya? Yang kedua, yang juga jadi pertanyaan kemarin pada saat terjadi penggeledahan itu, ada juga TNI yang menjaga ketat di rumah Jampitsus saat polisi tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi. Ini dua pertanyaan yang mengemuka. Saudara, keberadaan TNI di rumah Jaksa Agung Muda Pidana Khusus Jampitsus Febri Adriansyah menimbulkan kecurigaan dan pertanyaan. Kenapa TNI menjaga ketat rumah Febri saat polisi tengah melakukan penggeledahan di sejumlah lokasi? Kita masih membahasnya bersama dengan Sekretaris Kementerian BUMN periode 2005-2010 Said Didu dan Ketua Umum YLBHI Muhammad Isnur. Ada apa nih Pak Said? Di saat penggeledahan polisi di sejumlah titik, rumahnya Jampitsus dijaga sama TNI. Kalau saya sih kan kita berpegang aja penjelasan resmi TNI bahwa itu permintaan kejaksaan, dan saya pikir memang sudah lama kejaksaan itu dijaga TNI. Tapi ini rumah pribadi? Mungkin termasuk itu kali. Nah, karena kalau kita ke daerah, kejaksaan itu bukan polisi yang jaga, itu memang TNI. Saya nggak tahu ininya apa namanya. Tapi normal nggak? Itu sejak awal kami sudah protes, Mbak. Dengan lahirnya Perpres 66 2025, ini menyimpangi fungsi TNI yang harusnya urusan pertahanan. Kita sebenarnya sedih melihat pasukan yang direkrut, dilatih, digaji untuk perang, untuk ancaman militer, malah jadi seperti satpam di depan rumah pejabat gitu. Dan yang lagi disidik korupsi, bagi saya ini justru mencoreng nama baik TNI. Itu bukan kebetulan ada di sana, memang sebagai ketua Satgas PKH, tapi Anda melihat ada hubungannya meskipun penjelasan Kapus Pen tidak komandan yang mengarahkan pasukan aware. Ini dalam rangkaian penegakan hukum, dalam proses ada orang digeledah, ada orang kemudian mau di dalam si penyidikan, terus mengarahkan pasukan ke depan rumah, maka indikasi atau orang menganggap bahwa ini adalah upaya membarikade, upaya mensabotase, upaya dalam rangkaian obstruction of justice. Itu jangan sampai ada seperti itu gitu. Makanya kalau saya lihat hari ini tuh udah nggak ada lagi gitu. Maka jangan sampai ada semacam lost control dari Panglima TNI membiarkan komandan-komandan di bawahnya ini bertindak sesuka hati. Walaupun ada Perpres 266 2005. Itu yang sejak awal saya khawatir. Perpres ini akan dimanfaatkan sedemikian rupa dalam momen tertentu jadi alat menghalangi penegakan hukum gitu. Nah, bagaimana agar ini protes untuk ini? Bagaimana agar ini tidak dianggap sebagai alat menghalangi penegakan hukum, Pak Said? Nah, dengan apa yang kita lihat kemarin. Itulah pentingnya sekarang. Karena sekarang penggeledahan ini masih simpang siur. Kalau murni penegakan hukum, maka semua orang menyatakan jangan halangi dong. Ya. Karena tidak dijelaskan apakah murni penegakan hukum atau persaingan antara kejaksaan dengan polisi dalam rangka, kan begini. Ini kan di PKH, tim PKH itu kan memang komandannya kan Febri, wakil ketuanya adalah Kasum kan. Polisinya nggak ada, ya kan, di PKH itu. Dan ini kan melakukan penertiban di mana-mana. Dan ini menjadi tangan Presiden Prabowo untuk menertibkan oligarki, ya kan. Nah, karena ini bekerja, Febri ketua. Jadi, sekarang orang bertanya, apakah Febri ini, walaupun belum dinyatakan tersangka, tapi yang digeledah adalah rumahnya, apakah Febri ini digeledah sebagai Jampitsus, apakah digeledah sebagai tim PKH? Ini yang kalau digeledah tim PKH artinya ada serangan ke PKH. Dan yang lebih yang gak kalah penting juga, Bang, bukan hanya rumahnya yang dijaga, tapi juga jam 3 pagi datang tuh beberapa anggota datang ke Polda Metro dan diliput oleh banyak media. Meskipun itu dibantah oleh Kapus Pen, tapi gambarnya apa yang Anda lihat itu? Kelihatan. Itulah pentingnya. Saya bilang kalau murni penegakan hukum bahwa memang ada tersangkanya, ada keterlibatan TPPU-nya Febri, maka itu bisa orang menyatakan itu salah. Tapi kalau ini tidak dijelaskan, maka orang berpendapat ini serangan oligarki kepada tim PKH. Nah, ini harus segera diinikan supaya
bahwa kalau murni penegakan hukum, maka semua orang oke lakukan penegakan hukum. Nah, kita akan dengarkan dulu apa yang disampaikan oleh Kepala Pusat Penerangan atau Kapuspen TNI, Brigjen TNI Muhammad Nas, terkait pengamanan Jampitsus ini. Benar bahwa pengamanan tersebut dilakukan atas permintaan institusi kejaksaan dan telah dikoordinasikan sesuai dengan mekanisme dan ketentuan yang berlaku sebagaimana Perpres nomor 66 tahun 2025 yang berkaitan dengan pelindungan kepada jaksa dalam melaksanakan tugasnya. Ini berarti kan kalau dalam konteks ini yang disampaikan oleh Kapuspen, berarti kan ini dia sebagai Jampitsus menjalankan tugasnya. Persis. Tapi dalam kasus ini apakah bisa serta-merta dikatakan demikian? Ini terpisah meskipun disampaikan oleh Kapuspen juga bahwa ini pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Iya. Ini kita lihat quotes-nya. Jadi ini pengamanan itu tidak berkaitan dengan isu lain yang saat ini berkembang. Adapun mengenai informasi adanya penggeledahan oleh Polri terhadap sejumlah lokasi, hal itu merupakan proses yang berbeda dan menjadi kewenangan Polri. Gimana Mas? Ya, ini kan bersembunyi di balik Perpres 66/2025 yang menurut kami ini melanggar Undang-Undang TNI. Harusnya Perpres tidak menyimpangi atau tidak dengan undang-undang. Tidak bisa dikatakan bahwa ini perlindungan dalam menjalankan tugas sebagai Jampitsus ataupun PKH. Iya, pertanyaannya ancamannya apa? Sehingga tentara turun, apakah ada ancaman militer? Apakah ada ancaman bersenjata mau menyerang kejaksaan sehingga diterjunkan pasukan bersenjata? Kalau ancamannya ada pasukan militer, ancamannya adalah ancaman misalnya penyerbuan bersenjata, itu kan ya tentara bisa turun karena ancamannya kombatan. Ini ancamannya apa? Ancamannya penegakan hukum dong. Ancamannya dalam proses orang sedang dalam penyidikan. Nah, tentara tidak boleh kemudian ada di lokasi yang dia dalam proses penegakan hukum. Ini seolah-olah publik ingin menangkap ini yang menghalangi penegakan hukum. Dan ini menurut saya mencoreng muka TNI gitu. Pak Said, apakah apa yang harusnya dijelaskan lebih clear lagi agar tidak ada kesan show of force, kalau memang tidak ada show of force di tengah penegakan hukum yang sedang berjalan? Saya pikir menurut ini jelas, harus ada segera penjelasan kasusnya apa, tersangkanya siapa, apa kaitannya penggeledahan itu dilakukan. Ini kan nggak ada sama sekali. Kita nggak tahu tersangkanya apa, kasusnya apa, penggeledahan akhirnya. Selama itu tidak ada, berarti spekulasi akan terus berkembang. Spekulasi ya saya bilang, sebab ini serangan oligarki kepada tim PKH. Itu spekulasinya gitulah. Nah ini yang jangan kalau itu terjadi artinya itu serangan ke presiden. Presiden berkali-kali pidato di tim PKH, siapapun yang menghalangi PKH akan berhadapan dengan presiden. Itu kasarnya dia gitu. Nah, jangan sampai ini tidak dijelaskan seakan-akan siapa tahu memang ini murni penegak hukum, tapi kalau salah penanganan maka dianggap serangan ke tim PKH. Nah, kalau Mas Isnu melihatnya PKH atau ke mungkin maksud bangsa itu gini. Jampitsus. Ada contoh baik dilakukan KPK ketika menjelaskan sebuah perkara dengan expose. Ya, Penjelasannya detail, runut. Oh, ini ada pidananya ini. Dugaan peristiwanya seperti ini. Krononya jelas juga. Tersangkanya ini. Yang digeledah ini. Ya. Nah, publik membutuhkan itu juga. Jadi memang masukan baik ya menurut saya Kapolri, Barreskrim, Polda Metro harus menyampaikan itu dengan transparan agar publik tidak menduga-duga apakah ini penegakan hukum atau ada unsur-unsur yang lain gitu. Bagi saya di situ titik kuncinya. Tapi selama 24 jam ini tidak ada, bukan itu yang dipilih. Apa yang Anda baca kalau begitu dengan langkah yang dipilih oleh Polda? Penyidikan kan sedang menggali seluruh kemungkinan perkara ini seperti kemana arahnya. Dan sampai mana titik sampainya gitu. Harusnya itu yang kemudian dicari, diduga gitu. Kadang-kadang penyidikan kan memulai dari penangkapan yang kecil dulu. Siapa yang ditangkap duluan? Meningkat sampai level yang tinggi kaitan dengan pejabat yang lain seperti apa. Itu yang harus dibongkar dengan cepat. Ya, agar publik tahu, oh ini emang serius penyidikannya gitu. Di situ titik krusial menurut saya memang yang penting dilakukan. Yang kedua, publik itu sekarang dikagetkan dengan tersebarnya surat-surat internal kelembagaan. Misalnya di internal kejaksaan tiba-tiba adalah maksudnya Zoom mitigasi AGHT, ancaman gangguan hambatan tantangan. Sementara apa AGHT-nya kalau Anda melihat tidak ada dalam kasus itu satu. Yang kedua kemudian di Jateng tiba-tiba ada berita lain, tidak usah datang kalau dipanggil periksa-periksa ini. Jadi publik kemudian menduga-duga ini konflik antar lembaga. Menurut saya itu jadi tidak sehat. Tidak sehat, harusnya memang fokuskan kembali ke ranah penegakan hukum bahwa ini adalah niat baik untuk korupsi. Jangan sampai kemudian presiden mendiamkan ini konflik antar lembaga, itu berbahaya. Kalau kemudian dipertontonkan publik ya,
ini ada penyidikan, ada penggeledahan, diontrok kemudian oleh kesatuan yang lain, itu malah berbahaya, Mbak. Karena apa? Yang terjadi di lapangan senjata dengan senjata, Mbak. Ya. Kalau senjata dengan senjata, korbannya masyarakat sipil. Pelayanan publik akan terganggu. Menurut saya Presiden harus ambil cepat, merintahkan dengan tegas misalnya kepada kepolisian memproses cepat, kejaksaan misalnya membawa ini ke pengadilan, dan tentara jangan dilibatkan di lapangan. Harusnya begitu dong. Artinya Presiden Prabowo Subianto harus memberikan sikap tegas ini dalam waktu secepatnya, Pak Said. Saya pikir ini momen kan beginilah. Kita semua ini di luar ini sebenarnya sangat menunggu Presiden masuk melakukan pembenahan di lembaga hukum. Ini kan yang tidak dilakukan sudah hampir 2 tahun. Momen ini kalau lewat, maka saya katakan, saya selalu menyatakan, Pak Prabowo, Bapak tuh di titik to kill or to be kill, melakukan penertiban bangsa ini. Kalau Bapak terlambat, maka Bapak yang di-kill. Kalau momentum ini lewat dan Pak Prabowo masih membiarkan ini berlangsung begitu saja, maka mohon maaf aja yang menunggangi penegak hukum selama ini kan kita tahu semua oligarki. Kalau oligarki sudah, penegak hukum sudah menjadi alat oligarki, bukan alatnya presiden, maka presiden yang di-kill. Itu kira-kira Pak Said, tapi kenapa dalam beberapa waktu ini seperti yang kita bahas sebelumnya, orang-orang kepercayaan presiden justru yang melakukan tindakan seperti ini? Nah itulah saya katakan tadi, ada presiden sangat tidak hati-hati dalam memilih orang. Sangat tidak hati-hati dalam memilih orang, karena saya melihat begini, selalu Pak Presiden menyatakan 4 kriteria dia pakai, tapi dia kan patriotisme, nasionalisme, integritas, profesionalisme. Tapi yang dipilih adalah koncoisme. Ini yang masih ini padahal yang dikemukakan ini terus. Nah ini coba kita tahu Kedekatan ya. Kedekatan. Nah kedekatan ini, ya, tapi mudah-mudahan Pak Presiden dengan kasus MBG bahwa orang dekat ternyata pengkhianat, menyadari ternyata orang dekat itu belum tentu loyal. Gini, dalam korupsi itu Lidgard tuh bilang ada 3 potensi membuat orang korupsi. Pertama adanya monopoli, diberikan posisi yang dia monopoli. Yang kedua adalah kewenangan yang berlebihan, nggak ada kontrol antar horizontal maupun vertikal. Yang ketiga, nggak ada pengawasan yang kuat. Bagi saya Prabowo tidak membangun ini. Hari ini tiga-tiganya? Tidak bangun. Di BGN, misalnya Badan Gizi, nggak dibangun. Dadan, Hindayana, dan tim semua diberikan kewenangan tanpa kejelasan. Yang ada ketergesa-gesaan. Satgas PKH juga sama, dikasih kewenangan yang monopoli, kewenangan berlebihan, nggak ada pengawasan. Akhirnya apa? Kemungkinan besar para pejabat di semua institusi akan korupsi yang sama. Jadi kalau saya melihat Prabowo, itu bukan lagi gagal dalam di ujung, tapi dia gagal merencanakan. Sehingga dia merencanakan buat gagal gitu. Jadi proyek-proyek ambisiusnya sejak awal kami sudah prediksi kalau caranya seperti ini tergesa-gesa. Kewenangannya berlebih, nggak ada kontrol, nggak ada pengawasan. Dan dimonopoli oleh satu lembaga, apalagi berbasis komando, akan tinggi kemungkinan korupsi. Bukankah ini bahaya? Itu berulang di semua institusi. Dan ini akan bahaya artinya Mas. Di masyarakat sipil melakukan riset banyak, bukan hanya di MBG. KDMP juga itu potensi rentenya sangat besar sekali. PKH sangat besar sekali potensi rentenya. Makanya niat baik atau kemudian semangat kata-kata itu harus diiringi dengan strategi, dengan taktik, dengan langkah-langkah yang baik juga. Kalau Anda ngasih jabatan kepada seorang, ingat kata Acton, the power tend to corrupt. Kekuasaan, power itu potensinya korup. Nah kalau dikasih kekuasaannya absolut, maka absolut juga korupnya. Yang terjadi, Prabowo tidak membangun landasan bagaimana mencegah power yang untung nggak korup. Yang juga saya ingin perdalam yang tadi Pak Said Didu bilang, ada kalau salah satu bacaannya adalah oligarki ingin melawan PKH yang selama ini melawan oligarki. Tapi ada tentara di sana yang dikerahkan untuk menjaga. Apakah memang ini yang sekarang terjadi dan dilakukan, dan kenapa itu harus dilakukan? Saya masih bersama dengan Said Didu dan juga Muhammad Isnur. Saya ke Pak Said. Kalau kita tahu kan Jampitsus ini posisinya ex officio, tidak bisa dipisahkan dengan tugasnya sebagai pelaksana PKH, sebagai ketua PKH. Nah, yang tadi Pak Said Didu bilang bahwa Satgas PKH mau melawan oligarki, oligarki melawan balik. Karena itu dijaga tentara. Apakah ini perlu? Saya nggak terlalu paham, nanti Pak Isnur jelaskan. Tapi saya melihat begini,
pelibatan tentara ini apakah di tim PKH-nya ataukah melekat ke seluruh kejaksaan. Tapi faktanya seluruh kejaksaan itu dijaga tentara. Saya nggak tahu latar belakangnya. Apakah memang ini kan memang presiden, karena ini kan kepres nih. Perpres. Siapa tahu mungkin presiden punya pandangan bahwa ingin menggunakan kejaksaan itu melakukan tangan kanannya melakukan penertiban hukum yang amburadul, sehingga bukan penegak hukum dan ini polisi yang disuruh menjaga. Siapa tahu itu maksudnya, kalau dia menjaga maka seakan-akan kejaksaan itu dibawa polisi gitu kan, karena dia siapa tahu itu tujuannya. Kalau itu tujuannya mungkin dan memang dilaksanakan. Presiden salah satunya PKH kalau menurut Mas Isnu? Dulu ada contoh baik, Bang Didu, namanya Kuntoro Mangkusubroto. Kami melihat bagaimana dipercaya ya orang sipil dia membangun Aceh dengan BRR, kemudian juga membangun UKP 4. Dalam artian membangun organisasi negara modern ya, yang membersihkan sesuatu itu perlu dengan cara-cara yang juga melibatkan semua kalangan dengan baik, ahlinya, dan menggunakan pendekatan yang tepat juga. Kalau dengan ini tepat atau tidak? Pendekatannya akhirnya sentralistik, militeristik. Ya, apa yang jadi bedanya? Ini dikritik juga. Saya di Walhi juga, dan Walhi kita memandang bahwa ini tuh penertiban kawasan hutan atau sekedar memindahkan aset bisnis dari swasta yang melanggar hukum menjadi milik negara. Karena dia bukan dikembalikan ke hutan rata-rata, tapi sawit-sawit ini menjadi milik Agrinas, kemudian dikelola oleh para pejabat lagi gitu. Nah ini temuan-temuan menurut kami ya, Satgas PKH tidak sepenuhnya baik dalam pekerjaannya, justru menimbulkan masalah baru gitu. Kalau dijaga oleh militer apa akibatnya? Dalam artian gini, harusnya prosesnya dia dilakukan dengan terbuka, ya, tidak memungkinkan misalnya ada proses-proses pemerasan di dalamnya, ya, dilakukan dengan tindakan hukum yang tepat. Kalau memang ada orang bersalah melakukan, misalnya menebang hutan, membuat hutan menjadi diambil alih jadi tambang, ditegakkan hukumnya dong, dituntut dong orang ini. Kesalahannya apa? Asetnya disita dalam konteks penegakan hukum Pak dong. Said? Saya begini, saya paham itu, tapi kalau cara itu dipakai akan terulang terus, tidak akan pernah selesai. Pak Isnur ingat, DL Sitorus, inkrah 2007, 20 tahun kemudian tidak ada yang berhasil mengambil. Betul, penegakan hukumnya, Bang. Eksekusinya. Betul, artinya kalau cara yang dipakai itu terus, proses hukum normal, maka yang memelihara kebun itu adalah Kapolres, Kapolda, Kejaksaan. Itu 20 tahun panen mereka. Problemnya adalah kontrol dari atas ke bawah untuk eksekusi. Nah itulah kenapa mungkin Prabowo mengambil tim PKH. Ya, tapi akhirnya menimbulkan masalah baru sekarang. Masalah baru jadi mana? Udah diambil semua lahan itu kok. Bahwa itu akan dibenahi lagi lain. Tapi kalau masih pakai normal, bahwa mohon maaf aja, saya nggak pernah percaya lagi penegak hukum. Karena pada saat Anda berhadapan, maka dia berapa kau bayar? Konstruksi melibatkan. Bukan. Ya paham sekarang. Ya, tapi Bapak mau kembali lagi, seakan-akan serahkan ke penegak, nggak bisa lagi. Konstruksi melibatkan Jampitsus sebagai Satgas PKH koordinator itu bayangan Pak Prabowo bagi saya adalah menggunakan hukum mekanismenya. Harusnya ketentuan kejaksaan yang dipakai dalam ranah apa dia sebagai pemimpin Satgas PKH itu yang dipakai harusnya. Saya gini aja lah, contoh aja lah. Saya mendukung ini ya, pengambilan contoh aja lah. Contoh Hotel Sultan. Ya. Orang menyatakan ini salah. Bagi saya pengambil alihan Hotel Sultan yang dipaksa oleh Prabowo itu benar. Karena kalau itu gagal, maka seluruh Senayan itu tidak akan ada yang kembali. Jadi pengambilan aset tambang 4,3 juta hektar. Kebun sawit mungkin sampai 8 juta hektar dengan hutan. Diambil lagi aja dulu. Kan begini Pak Isnur, ingat ya. Yang membentuk tim PKH awal tuh Jokowi loh. Ya, ketuanya Luhut. Setelah ketemu 3,3 juta hektar, apa arahnya Jokowi? Mohon diputihkan negosiasi. Nah itu saya nggak mau. Ambil dulu negara deh. Bahwa ada masalah nanti perbaiki. Itu prinsip. Tapi kalau prinsip teman bahwa itu dibenahi sambil ini, enggak. Iya, tapi pertanyaan gini, Hotel Sultan tuh pakai hukum, Pak. Iya. Pakai pengadilan dulu sebelumnya. Untuk ini? Nah, untuk ini gini, pertanyaan besar, ada orang bersalah, merusak hutan. Terus kemana orang-orangnya?
Kemana para pelaku perusak Ya, hutan ya, itu? Ya. Penegakan hukum di luar hukum yang biasa Disita menurut Anda aset. tidak efektif? Disita asetnya. Ya. Tapi yang bersalahnya kemana sekarang? Nah, itulah agenda lain lagi. Bagi saya, beginilah. Bagi saya, semua aset yang pernah dirampok oleh siapapun dikembalikan ke negara. Itu dulu. Iya. Oke? Nah, tapi jangan bahwa akan diproses orangnya, nanti lagi. Ambil lagi dulu semua. Karena kalau ini nggak dilakukan, tidak akan pernah kembali. Begini Pak Isnur, kenapa orang mau pakai hukum padahal saat dia merampok negara itu tidak pakai hukum loh? Oke? Nah, kenapa pada saat mau dikembalikan, Anda menyatakan pakai hukum? Ambil aja, dia pada saat ngambil nggak pakai hukum kok. Kalau negara Ya. kemudian Instrumennya apa kalau menurut negara tidak menggunakan instrumen hukum, yang terjadi adalah kemungkinan aparat-aparat di bawahnya dia abuse, melakukan semena-mena. Karena apa? Gak pakai cara, terserah masing-masing di lapangan. Bisa jadi tuduhan-tuduhan terjadi, kemudian pemerasan terjadi, pengambil alihan tanpa dasar terjadi di mana-mana. Yang terjadi apa? Yang terjadi adalah dunia bisnis terguncang. Kepastian hukum itu nggak ada. Itu yang terjadi akhirnya. Harusnya makanya saya bilang dia direncanakan dengan baik, dieksekusi itu bagian dari penyitaan. Makanya potensi korupsi kenapa terjadi hubungannya dengan misalnya batu bara dengan lain-lain, ini kan kemungkinan korupsinya besar. Yap. Dan kita ingatkan lagi PKH ini kan pelindungan kawasan hutan. Nah, dalam penertiban kawasan hutan. Nah, penertiban ini sebenarnya apa yang tidak bisa dilakukan dengan cara biasa kalau menurut Pak Saya Said? kasih contoh begini. Sekarang yang diserahkan ke Agrinas itu sudah 4,1 juta hektar dari Indonesia. Di dalam itu yang sawit itu hanya 730.000 hektar yang sudah ada sawitnya. Yang mau dikembalikan ke hutan itu sedang dilihat karena ada juga HTI di dalam. Jadi bagi saya prinsip semua orang yang pernah merampok negara dengan korupsi juga ngambilnya loh. Jangan nganggap bahwa dia nggak korupsi. Iya, betul. Jangan itu ambil dulu. Setelah itu kita berperkara. Itu menurut saya langkah yang benar. Jangan biarkan kita pengalaman DLC Taurus udah mau replanting nggak ada yang bisa eksekusi. Nah, apakah kita akan turunan seperti itu? Ini jutaan hektar loh. Jadi menurut saya setuju bahwa penegakan hukum tuh silakan mereka yang salah itu menuntut. Kita berperkara. Di lapangan pada akhirnya apa? Banyak masyarakat yang tinggal di sekitar kawasan hutan, ya, yang dia tidak merambah hutan seperti bagaimana korporasi mengambil hutan dibilang Bang Didu tadi. Kena dampak juga dengan Satgas PKH. Lahannya diambil juga. Kenapa? Karena tata caranya, penegakannya, penyitaannya itu beyond the law gitu loh. Itu yang harus diperhatikan gitu loh. Makanya kita bilang proses niat baik harus juga jangan jalan yang baik dengan konteks negara hukum. Paham, tapi saya tidak sepakat bahwa kembali ke normal lagi bahwa harus proses hukum. Beginilah, orang ini ngambil hutan itu jelas-jelas melanggar hukum. Kenapa pada saat mau diambil alih kita harus pakai hukum? Nah, bagaimana? Pada saat membenahi boleh, tapi ambil dulu negara. Kau mengambil. Penyelesaiannya seperti apa agar tidak terjebak pada tidak buntu pada mekanisme hukum yang ada yang terbatas, tapi juga tidak beyond the law, terlalu jauh. Ya kan ketika digunakan Jampitsus sebagai pimpinan, dia menggunakan kerangka pidana khusus oleh kejaksaan. Harus seperti itu dong. Instrumennya artinya Pitsus itu. Kenapa kemudian ditampilkan uang yang sangat sekian triliun itu kan hasil penyitaan. Penyitaan berarti ada konteks menggunakan hukum acara pidana. Ya kan, ya itu harus dihitung, harus dihargai. Itu hukum Pak Didu, bukan non hukum, itu hukum. Kejaksaan menampilkan uang sekian itu hukum semua. Pertanyaan saya, ada nggak sih tim PKH yang tidak pakai hukum sekarang? Ya pertanyaan tadi saya bilang, mekanismenya seperti apa lagi? Nah, bukan. Berikan contoh, Pak Isnur menyatakan PKH ini tidak pakai hukum. Ada nggak? Ketika dia disita barang-barangnya, orang-orangnya bersalah nih, merusak hutan, merambah hutan. Sekarang kemana para tersangkanya? Kalau emang dia merambah hutan, ada undang-undang P3H. Harus tersangkakan dong, tangkap proses dong. Artinya ada yang disita, tapi tersangkanya siapa tidak tuntas. Nah, persis, harusnya tuntas dong, sampai sana dong. Tapi beginilah, itu maksud saya. Saya bagaimana orang melindungi orang, itulah saya berkatakan. Prabowo betul-betul menghadapi oligarki. Karena yang dimaksud Pak Isnur itu oligarki itulah. Yang sebenarnya harus jadi tersangka. Karena mereka lah yang merampok itu. Nah, kita tunggulah. Jadi maksud saya begini ya. Langkah sekarang ambil aset itu. Sekarang saya setuju cari tersangkanya gitu loh.
Jangan cari dulu tersangkanya baru ambil asetnya, nggak ketemu. Tapi artinya aparat penegak hukum juga tidak boleh berlindung di balik dengan tugasnya untuk melakukan perintah presiden, sementara dia bebas melakukan korupsi. Nah, apa yang dilakukan untuk ini agar semuanya terjaring? Memang yang punya pertanggungjawaban pidana harus mempertanggungjawabkan ini. Kejaksaan Agung menunggu hasil penyidikan yang sedang dilakukan oleh penyidik kepolisian, termasuk mengenai objek penggeledahan, barang bukti maupun pihak-pihak yang dikaitkan dalam proses tersebut. Kami mengimbau publik agar tidak membangun kesimpulan maupun opini yang mengaitkan seseorang atau suatu institusi dengan dugaan tindak pidana hanya berdasarkan informasi yang berkembang di media massa atau media sosial. Seluruh proses penegak hukum harus tetap menjunjung tinggi asas praduga tak bersalah. Kami menghormati independensi dan kewenangan setiap aparat penegak hukum dalam menjalankan tugasnya. Mas Isnur, apa tanggapan atas pernyataan Kapus Penkum? Itu yang harus terjadi. Penegakan hukum harusnya lurus saja. Dibuktikan oleh proses penuntutan dan persidangan di pengadilan. Dan semua bisa diuji apakah penyidikannya sah, penyidikan tidak sah, penggeledahannya sah dan tidak sah itu diuji di pengadilan. Jadi sebenarnya gini, seringkali kita tuh melakukan penegakan hukum dengan ala bombastis. Konferensi pers saat penyidikan gitu ya, nunjukin banyak hal di belakangnya tapi melempem di pengadilan. Pembuktian perkara itu di pengadilan sepenuhnya. Apakah yang Anda sidik, Anda tuntut benar? Maka kita sebenarnya menunggu ini gitu. Jadi justru proses ini menjadi pertanyaan besar adalah ini akan menggelinding kemana? Kalau dia berhenti di tengah jalan, tiba-tiba tidak lanjut di tengah jalan, menjadi aneh buat kita. Jangankan ngomongin pengadilan, sampai sekarang tersangkanya belum ada, Pak Said. Apa yang Anda baca dari pernyataan Kapus Penkum tadi? Kalau saya lihat gini, ini ya campur tangan antara metode OTT dengan proses hukum normal. Ini kan kayak OTT kan nih, operasi tangkap tangan kan. Padahal sebenarnya penggeledahan kan, bukan OTT loh ini, penggeledahan. Nah, karena tersangkanya enggak, kalau OTT enggak masalah karena ditangkap dengan orangnya kan. Ya, ini ada subjeknya siapa? Ada subjeknya siapa, OTT-nya. Ini kan OTT-nya emas dan uang. Jadi bukan Barbuk duluan, baru TSK-nya belum di-expose. Ini menurut saya, tapi saya yakin Pak Presiden mengikuti detik demi detik ini. Detik demi detik proses ini. Tapi kalau ini lambat, maka saya katakan kembali lagi persepsi yang muncul. Bahwa ini adalah persaingan antara dua lembaga penegak hukum. Dan ini Mas Inus sangat berbahaya ke bawah. Sangat berbahaya. Beginilah. Anggaplah banyak kasus di daerah itu pasti mandek semua untuk 2 hari ini karena pasti polisi juga sungkan ketemu jaksa juga kurang ajar ya bos kau tangkap gitu kan kira-kira begitu. Nah ini sangat bahaya loh. Nah menurut saya Pak Presiden berenunglah segera, ini kesempatan membenahi lembaga hukum yang Bapak belum sentuh sudah 2 tahun memimpin. Dan sementara program Bapak yang utama adalah hukum, yaitu tentang penertiban oligarki, tentang korupsi, kan itu yang program utama beliau. Benar. Tapi lembaga hukum tidak dibenahi. Jadi di seluruh negara yang proses transformasi anti korupsinya berhasil, yang pertama kali dibenahi itu lembaga hukum. Sebenarnya kita sudah on the track dulu ketika membuat KPK. KPK itu kan dibentuk karena keterkuncian penegakan hukum antar 3 lembaga ini, kepolisian, kejaksaan, dan Mahkamah Agung. Dia terobos sana sini harusnya. Sayangnya kan KPK dilemahkan kemudian gitu loh, karena tidak suka gitu. Jadi harusnya sebenarnya Prabowo membenahi KPK juga. Jangan lupa KPK harusnya dikembalikan seperti dulu, kuat lagi, independen lagi, dan tugas utama KPK adalah membersihkan 3 lembaga ini harusnya. Dan tapi kan bicara soal kasus ini, ibaratnya starting line itu sudah dibuka, sudah ada bendera start yang diacungkan, artinya ini sudah berjalan prosesnya. Sementara tadi di lapangan hari ini, yang Pak Said Didu bilang pasti nggak enak suasananya. Benar. Antar lembaga penegak hukum. So apa yang harus dilakukan Presiden sebagai kepala negara dan kepala pemerintahan? Bagi saya pertama, Prabowo harus segera mengumpulkan semua dan memahami masalahnya. Kalau emang indikasi kuat ada pejabat misalnya yang dia diduga korupsi, copot jabatannya agar dia tidak mengganggu independensi penyidikan. Golden time itu sebenarnya kapan sih harusnya? 1-2 hari, 1-2 hari harusnya. Jangan sampai lambat. Yang kedua, ini ada keterkuncian. Misalnya
kepolisian melakukan penyidikan, lanjut ke kejaksaan penuntutannya, pemeriksaan berkasnya, konsultasi dan lain-lainnya. Ini gimana secara psikologi? Kan menjadi Apakah mau diproses oleh Iya, kejaksaan? menjadi aneh ini. Makanya Nggak kan tadi mungkin. seolah-olah orang kejaksaan bilang, ya bahwa kami akan cek perkaranya. Iya, iya. Penggeledahannya benar apa enggak? Terus kalau jaksa penelitinya bilang penggeledahan nggak sah, balikin semua berkas, mau apa penyidik? Mau apa? Nah, ini menjadi bagi saya masalah. Prabowo harus menyelesaikan. Jangan sampai kemudian penyidikan ini juga kemudian menjadi runtuh di tengah jalan. Kalau nggak dibawa sampai pengadilan. Bagaimana bawa sampai pengadilan? Pembuktian di pengadilan. Sehingga terdakwa pun nanti bisa membela diri dengan maksimal di ruang sidang misalnya. P21 aja belum tentu Pak Said. Kalau misalnya dibawa ke kejaksaan kan nggak mungkin juga Ya. Nah, timnya Jampitsus misalnya untuk menelusuri lebih dalam. ya ini saya bilang, ini menurut saya apa ya, ketergesa-gesaan atau mungkin juga ada hikmah. Hikmahnya apa? Hikmahnya Dalam kondisi adalah bahwa in the worst presiden- case kita masih Nggak. bicara soal hikmah, apa itu hikmah? Dia presiden harus menyadari bahwa memang betapa amburadulnya lembaga hukum. Sehingga membangunkan presiden, ternyata memang sudah saatnya aku benahi. Siapa tahu itu Iya, hikmah. kan kemarin Karena kan kalau semua- enggak, kemarin ada- Lembaga kemarin- atau aparatur penegak hukum? Kemarin ada kesempatan untuk reformasi kepolisian, tapi presiden juga tidak memanfaatkan secara maksimal. Tiba-tiba undang-undang kepolisian berubah begitu cepat. Yang kedua, Mahkamah Agung dikasih gaji hakim sangat tinggi sekarang. Tapi reformasi kelembagaannya bagaimana? Yang harus direformasi itu lembaga penegak hukum atau aparat penegak hukumnya? dua-duanya. Dua-duanya. Dan bukan hanya satu lembaga, semuanya. Semuanya. Kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung. Ya. Di MA misalnya, bagaimana berulang kali sekretaris MA, Ya. yang terakhir Hasan Ya. Hasbi korupsi, Hakim Agungnya Gazalba, paniteranya Zarov Rikor, korupsi juga, di level-level yang tinggi. Jadi harusnya Presiden dan Istana mengetahui betapa reformasi selama ini di kepolisian, Kejaksaan, Mahkamah Agung belum berjalan secara maksimal. Harus dikocok ulang secara maksimal. Nah, kalau di kasus ini misalnya, kalau mau memang buka-bukaan ini adalah murni penegakan hukum, harapannya demikian, bukan persaingan antar lembaga, apa yang harusnya kita lihat dalam waktu dekat ini Pak Said? Saya sih berharap, karena begini ya, ini kan kasus-kasus lain yang besar juga banyak. Gitu kan, kasus lain yang jangan sampai seakan-akan selesainya kasus ini masalah hukum selesai. Ini, nah karena sebeginilah, ini kasus ini kita nggak tahu kasusnya apa sampai sekarang. Dan Saya siapa di level mana yang saya kena? kemarin kan bikin tulisan Twitter menyatakan kalau memeriksa tentang DMO apa namanya batubara. Suara. 5 triliun itu kekecilan. Kenapa terlalu kecil? Padahal kayak jumlahnya T itu kan besar sekali ya Pak. Begini, DMO batubara tuh sekarang hari ini 2026 tuh mungkin sekitar selisih harga antara uang beredar, selisih harga antara harga pasar dengan harga yang harus diberikan PLN itu sekitar 250 triliun selisihnya. Itu selisihnya. Selisih. Artinya 5T hanya sepersekian 1%. Iya. Jadi kalau hanya itu ketemuannya, saya yakin yang main lebih banyak. Yang main lebih banyak. Nah, itu orang kaget semua, loh saya perancang kebijakan itu dulu yang saya tidak pernah setuju namanya DMO dengan selisih harga. Karena saya katakan, saya dulu di BUMN sudah melarang, di SDM saya larang. Karena ini malaikat pun melihat bisa jadi setan. Jadi dia korupsi secara sistemik sejak awal direncanakan. Gitu Direncanakan dan selalu begitu. Nah, sama dengan subsidi BBM masa itu. Nah, ini 250 triliun selisih harga. Bagaimana cara mainnya? Adalah satu, saya hidup punya tambang batu bara. Ya, kan saya harus menjual murah. Sekarang kan $140. Saya harus menjual $70 per ton. 30% yang harus saya jual. Bagi saya, kalau saya bisa tidak menyetor ke sana, saya dapat dong Iya. Cuan 100%. Nah, gimana caranya? Maka cara saya satu, main dokumen, mungkin saya hanya nyetor 100 padahal 1000, atau kalorinya saya tuh naikkan. Kalori 3000 saya bilang 5000. Oke. Maka saya dapat uang. Jadi permainan, nah inilah menurut saya, inilah kenapa saya tuh agak gregetan karena Ini siapa yang membuat kebijakan ini? ya biasanya SDM. Nah, SDM ini saya dulu pernah di SDM. Jadi saya paham bagaimana mereka bermain. RKAB dimainkan, apa dimainkan. Ini dimainkan, itulah yang tersiksa. Oke. Pemain-pemain ini main 250 triliun rupiah.
Iya. yang uang bisa beredar kemana-mana Nah, inilah- di batu bara. Jadi Singkat saja, jadi siapa yang harusnya terjaring dalam kasus ini? harusnya kemudian kalau berdasarkan informasi Mas Didu, maka dugaan korupsi terkait blackout listrik ini harus sampai menyentuh lebih tinggi lagi. Bukan hanya satu level, tapi misalnya menteri mana yang buat kebijakan. Karena ternyata korupsinya sistemik, dibuat sejak awal. Seolah-olah dia legal, tapi kemudian dia melahirkan korupsi yang dilegalkan. Kira-kira gitu. Dan dampaknya apa? Dampaknya Baik. publik. Kita mengalami pemadaman listrik blackout parah di Indonesia gitu. Di negara yang batu baranya kaya, dieksploitasi habis-habisan, tapi wilayahnya mati listrik gitu. Oke, dan mampukah akan ada tersangka dalam waktu dekat sampai tuntas atau hanya sebagai dramaturgi di awal yang panas sampai hari ini? Kita akan sama-sama awasi. Terima kasih Pak Said Didu. Terima kasih banyak. Terima Mas kasih, Wisnu Friska sudah dan hadir di teman-teman. program Rosi. Saudara, terima kasih Anda telah menyaksikan Rosi. Kita jumpa lagi Kamis depan. Saya Friska Clarissa. Sampai jumpa. Terima kasih.